Jan, dimulai Jan. 2015 ya. Bentar ya. 2012 Jan. 15. 15 kakakku sayang. Kita mulai ya. Itu masih Ini banyak yang join, Bang. Jan yang lain. Halo Iya, masih banyak yang join. selamat. Ini soleha banget. Iya dong. Kan menjelang Ramadan. Sosialisasi. Sambil liga lagi sama kita. Mau sambil IG live. Yang lain berarti Kak Icannya kan? Randy. Iya. Randy mana? Ya udah nikah. Halo. IG-nya apa, Kak? Gimana? Bang Ican. Kalau enggak, Randy, udah masuk. Gimana, kalau saya nggak bisa. Gimana cara makainya ini? Satu kanan. hello dulu Jan, dipimpin satu-satu Jan. Ah? Keluar. Oke. Saya hello dulu, tanya kabar. Apa kabar? Satu. Kalau satu-satu kebanyakan dong. Udah masuk. Mana Kok lu ngatur sih? Ini kan moderatornya Janu. Iya. Maaf. Ini kenapa sih? Udah ya. Ini orang-orang. Mulai. Jadi gimana gue bisa nge-mute semua? Coba mute dulu semua. Anak DPM siapa Jan? Ya makanya kita. DPR baru Fahri nih yang masuk. Oh, sama Ica. Ya, Halo, saya, Kak. kenal. Ada Septia Hai, Kak. Geces. Oke. Bisa. Ini siapa? Connecting audio. Ada Iqbal, Raisa. Emang kenapa pakai dibuka? Halo. Iya. Ini apa? Fani siapa Fani? Oke ya. Ican jangan mute, Bang Ican. Ican ikutan mute. Lu unmute aja, Bang. Tapi nggak apa-apa deh, satu-satu kita ini dulu, perkenalan dulu. Ini masih banyak yang edit nih, masih banyak yang mau join. Ntar. Lebih ramai daripada nggak jadi. Daripada perkiraanku. Oh, oke. A tambah M. Makasih Bang Debi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daftar lu di unmute, udah belum mati aja. Selamat datang di acara kita. Di acara kita yang ini acara visioner bergabung dengan acara BPM aktif. Jadi ini chat Bang Ican live IG-nya apa? Balas di chat aja Bang Ican. Jadi acara ini rencananya akan kita selenggarakan setiap minggu dengan tema yang berbeda-beda. Nanti kita sharing temanya dengan anak DPM aktif. Bisa jadi akan menjadi serius, akan menjadi serius itu tema-tema yang berhubungan dengan DPM atau tema-tema yang tidak berhubungan kayak misalnya malam ini seperti itu. Nah, untuk pada sesi kali ini itu kita akan mengulas tentang tips dan trik cara bekerja sambil liburan di Australia melalui Working Holiday Visa. Jadi alumni DPM Angkatan 47 yaitu saudara San Putra itu sudah menetap di Aussie selama kurang lebih 2 tahun ya. Nanti mungkin bisa dilihat lebih lanjut beliau. Nggak salah. Oke, mungkin Bang Ican bisa unmute Bang Ican biar bisa ngobrol. Nah, udah. Oke. Halo Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Jan. Apa kabar, Jan? Sehat? Oke Bang. Baik Bang, tapi kan ini Bang sama sih Bang. Tadi pernah udah ya Bang. Pura-puranya belum aja. Kenapa, Jan? Iya basa-basi kan ini kan tadi udah di awal-awal. Iya, basa-basi. Ya, alhamdulillah Basa-basi, sehat-sehat semua di sini. Sehat, Jan, kan? Oke Bang, alhamdulillah. Alhamdulillah.
Jadi malam hari ini kita minta informasinya Bang sambil sharing-sharing nih. Barangkali nanti abang-abang, kakak-kakak, adik-adik ada juga yang mau mengikuti jejak langkah Abang gitu kan. Nah, keluar perusahaan tiba-tiba keluar negeri, weh. Sambil-sambil jalan-jalan terus habis itu nikah. Amin. Nah, amin. Nah langsung aja Bang, jadi bisa ceritakan Bang latar belakang Abang waktu resign, terus kenapa mau kerja di Aussie? Waktu tepat, silakan Bang. Silakan. Oke, thank you Jan. Jadi pasang foto dulu satu. Jadi perkenalkan saya. Ini foto zaman dulu waktu masih di DPM. Jadi perkenalkan, mungkin ini banyak kan kayaknya demisioner ya. Jadi udah pada kenal sebenarnya. Saya Iksan, TMP angkatan 47. Terus di DPM sempat 2 tahun, 2 periode. 2 periode di tahun 2010 sampai 2011 itu di satu tim sama Kak Jaki, Kak Ojan tuh masih Kak Jaki ketuanya. Terus di periode kedua di 2011-2012 tuh bareng sama Hari dari TMP sama Vini juga di DPM. Dua-dua kemarin alhamdulillah diamanahkan jadi bendahara. Terus kemudian cerita awal karir, awal dulu lulus dari TMP, kemudian kebetulan alhamdulillah waktu di TMP itu kuliah beasiswa dari salah satu perusahaan kelapa sawit di Indonesia. Terus begitu lulus langsung kerja. Ini foto pas wisuda tahun 2013. Terus lulus langsung kerja di perkebunan kelapa sawit. Punya nama PT-nya PT Minamas Plantation. Terus di Minamas dulu kerja jadi staff quality dan staff quality, sustainability sama safety. Jadi include semua inilah kegiatan sehari-hari dulu. Suka kasih briefing tentang safety ke karyawan-karyawan, terus ngurusin quality juga di lab di pabrik, ngurusin quality juga di lapangan di field. Jadi sehari-hari itu dulu sampai tahun 2017 akhir itu mutusin buat resign karena posisinya udah habis ikatan dinas dan udah bebas, istilahnya udah bebas mau lanjut kerja atau mau kemana terserah gitu. Cuma teman-teman saya yang lain pada mutusin untuk lanjut, tapi saya mutusin untuk cari pengalaman baru. Jadi cari pengalaman baru, kebetulan kemarin dapat info ada namanya working holiday visa gitu. Jadi working holiday visa ini sebenarnya adalah visa untuk pemuda di Indonesia. Pemuda di Indonesia itu ini dia untuk pemuda di Indonesia usianya dia masih di bawah 30 tahun itu bisa mengajukan visa working holiday di Australia gitu. Jadi visa working holiday di Australia buat setahun. Jadi buat setahun dulu awalnya. Jadi awalnya memang kita harus ini dulu siapin dokumen-dokumen. Jadi memang mengambil waktu agak panjang tuh untuk nyiapin dokumen. Nyiapin dokumen kayak ini salah satu persyaratannya. Jadi untuk tahapnya sendiri itu awalnya memang kita daftar dulu ke websitenya Imigrasi Indonesia.
Ditjen Imigrasi Kementerian Luar Negeri. Jadi kita daftar di Ditjen Imigrasi, terus namanya WHV. Kalau nggak salah nama websitenya whv.imigrasi.go.id websitenya. Terus setelah daftar di situ itu dibuka setiap bulan Juli setiap tahun, dan mereka punya kuota. Jadi pemerintah Australia itu cuma ngasih kuota itu 1.000, cuma kasih kuota 1.000 aja setahun, ngasih kuota 1.000 setahun untuk pemuda Indonesia di bawah umur 30 tahun, dan persyaratannya wajib minimal di 3 kuliahnya gitu. Minimal kuliah. Persyaratannya ini. Jadi usia 18 sampai 30 tahun, terus kualifikasi pendidikannya minimal harus D3, terus belum pernah ngikutin working holiday sebelumnya, terus punya kemampuan bahasa Inggris, paling rendah tingkat fungsional, kemudian punya dana aktif untuk membiayai kebutuhan pada masa awal di Australia, dan berbadan sehat. Ada kemudian setelah kita memenuhi persyaratannya, baru kita siapin dokumennya. Jadi dokumennya itu pertama awalnya sebenarnya untuk visa persyaratannya ini dia persyaratan visanya. Persyaratan visa. Saya cari dulu. Ini. Jadi kita persyaratan visanya ini sebenarnya. Persyaratan visanya yang kita harus siapkan. Ada formulir lah, isi formulir, terus ada pas foto, segala macam. Ini dibaca aja. Cuma kita harus siapin SRPI ini. SRPI ini namanya Surat Rekomendasi Pemerintah Indonesia. Ini SRPI ini, surat rekomendasi ini kita dapat dari Imigrasi Indonesia, Ditjen Imigrasi. Makanya itu kita wajib ambil SRPI ini dulu. Jadi kita nyiapin dokumen untuk memenuhi SRPI ini dulu. Kalau SRPI-nya udah dapat nanti dari pemerintah Indonesia, baru kita nanti bersama dokumen-dokumen yang lain ini kita ajukan ke pemerintah Australia. Kayak kita ngurus visa biasa, kayak visa turis, visa apa, itu sama aja. Urutannya. Terus udah itu cuma boleh setahun. Jadi sekarang sebenarnya bisa sampai 3 tahun, tapi tetap umurnya masih harus di bawah 30. Jadi kalau kita misalnya daftar umur 27, kita bisa sampai umur 30 di sini. Tapi persyaratannya beda-beda. Jadi kita setiap dikasih visa tuh kayak cuma setahun aja. Jadi setahun terus expired, terus kita perpanjang lagi. Expired lagi, perpanjang lagi. Jadi tiap mau perpanjang itu ada persyaratan yang harus kita penuhi di tahun sebelumnya kita pegang visa. Kayak gitu. Itu untuk working holiday. Terus itu tadi background saya sama sedikit tentang persyaratan-persyaratan working holiday. Dan Jan, itu aja Jan. Ada lagi Jan? Oke Bang, berarti latar belakangnya karena ingin mencari pengalaman baru, terus Abang dapat informasi tentang working holiday visa. Iya, benar. Nah, itu gimana sih Bang? Kalau tadi jelasin tuh cara-caranya. Nah, biasanya Bang, kapan sih kita bisa daftar working holiday visa itu? Working holiday visa kuotanya berapa? Daftarnya Juli, tiap bulan Juli. Jadi tiap tahun, tiap bulan Juli itu dibuka. Sekarang posisinya kuotanya 1.000 dan itu sekarang antriannya bisa sampai panjang banget. Jadi kayak mereka buka kuotanya itu dari websitenya Imigrasi Indonesia yang whv.imigrasi.go.id. Itu sekarang antriannya kayak buka cuma 10 menit aja bisa langsung habis kuotanya karena lumayan banyak sih peminatnya sekarang. Gitu Terkait pandemi corona Bang, ada ini Bang, ada pengaruh nggak Bang? Pengaruh apa ini Jan? Pengaruh dengan visanya? Nah, maksudnya kan ini beli pembukaan lagi nih, tapi kan karena bentar lagi bulan Juli. Iya, harusnya. Tapi di sini Bang. Ya, tapi belum ada info lah ya. Belum ada info, belum ada update lagi sekarang. Sekarang belum ada update lagi Jan. Masih ada kemungkinan. Nah, Bang, itu dari waktu Abang daftar sampai
berangkat ke Australia itu panjang, Bang? Atau gimana tuh alurnya? Enggak. Kalau misalnya apa namanya, kita udah dapat SLPI-nya ini, itu paling prosesnya kita lodge visanya ke websitenya Home Affairs di Australia. Itu paling lama itu 30 hari, sebulan. Tapi abang kemarin dapat ini cuma kayak seminggu. Jadi sekitar seminggu udah langsung guaranteed visanya. Jadi yang lama itu nungguin surat rekomendasi pemerintah Indonesia tadi, itu yang lama. Kalau visanya nggak terlalu lama, sebentar doang. Itu Jan. Oke, Bang. Udah berapa lama, Bang? Betul ya 2 tahun ya tadi tentang ya? Iya, ya udah 2 tahun. Jadi abang kemarin abang tadi bisa 3 tahun di sini kan. Cuma abang ambil 2 tahun gitu. Kemarin ambil 2 tahun. Jadi kalau misalnya tahun ini pulang lagi Indonesia. iya, tapi karena sekarang udah posisinya ini, jadi abang rencana mau apply visa yang lain, bukan working holiday lagi. Jadi nggak dilanjutin ke working holiday. Oh, jadi bisa Gitu. selain working holiday visa itu ada Bisa. lain, Bang? Bisa, kawan-kawan yang setelah working holiday ada yang lanjut sebagai student, ada yang dapat pacar orang sini jadi partner, ada yang married, gitu-gitulah, macam-macam ya. Oh. Jadi bisa lah ya, Bang ya, sambil cari jodoh di sana ya. Ya, mau tahu ada yang cantol. Iya, Amin. jangan-jangan Kak Vini lama-lama nggak nikah karena jodohnya di Australia, Bang. Aku Bisa curiganya jadi, gitu. bisa jadi. Udah ngizin Tapi keluar, dia nggak. oke diizinkan. Ya, dia gelek tapi. Oke, Bang, terus suka di sana gimana, Bang? Apakah suka terus karena ya secara luar negeri kan gitu? Apakah pernah juga Suka. ngerasain duka? Oh, banyak. Sukanya itu yang kelihatan di Instagram aja, jangan. Kalau dukanya Instagram banyak, memang fake ya? Iya, Instagram memang fake, benar. Kalau dukanya banyak, ada yang pernah sampai abang pernah kerja sama orang 2 minggu, 3 minggu nggak dibayar, pernah. Oh iya? Loh, Iya, kita kan bisa nutut, Bang, kalau gitu, nggak? bisa nuntut, cuma tergantung kita kuat atau enggak. Kalau kita nggak kuat dan kita nggak mau drama, ya mending kita ikhlasin aja. Insya Allah kalau rezeki nggak kemana. Gitu. Bisa aja, cuma itu bakalan kayak membuang-buang energi, buang waktu juga. Jan, minum untuk narasumber nggak ada nih? Minum sendiri aja. Susah banget. Aku udah buka puasa loh, Bang. Maaf ya, Bang. Tukaran ini sombong, pada ngopi, coba Abang puasa apa gimana, Bang? Dalgona tuh Yusuf, ucup. Bukan, dia mah sasetan, Bang. Jadi, Abang pernah kerja sama orang? Iya, Bang, saya juga pernah baca tuh, Bang. Jadi, plus minusnya WHV, kadang-kadang kalau kita kerja itu dari kerjaannya harus yang benar kan gitu. Nah, gimana cara Abang tahu kerja ini benar atau enggak gitu loh? Terusnya bosnya kan, salarinya sesuai dengan kesepakatan. Kita masih takut. Jadi sejauh ini Abang kalau kerja, kalau memang ini bagusan cari company gitu kerjanya. Jadi jangan kayak small business gitu. Misalnya kan mostly Abang kerja di sini tuh banyak kan di hospitality kan, kayak di restoran, cafe, di hotel gitu. Kalau bisa, kalau dapat yang hotel lah misalnya, kan hotel masuk company ya. Tapi kalau kayak restoran, cafe itu kan kayak small business, itu agak lebih rentan, tapi bukan nggak mungkin mereka bayar kita properly gitu. Tapi kalau hotel, terus pabrik, itu lebih meyakinkan. Kalau kemana Bang, kebetulan kasusnya di cafe sih. Jadi ya udah. Kalau itu waktu kerja di cafe dulu. Jadi ya gitulah Jan. Oke, berarti, Bang, ada nggak jaminan kita langsung dapat kerja di sana? Atau apa pemerintah udah jamin? Atau kita memang mesti apply sendiri? Terus ada ceritanya orang nggak dapat kerja sama sekali, ya. Gitu. Karena takut ya udah menerima orang, terus di panggung di sana kan gitu. Iya, benar sih. Jadi semuanya sebenarnya ini bukan program, ini cuma sekedar program pertukaran visa kayak visa gitu aja. Jadi ini memang pure sama sekali nggak ada turun tangan pemerintah waktu ngirim kita ke sini gitu.
cuma sekedar rekomendasi, setelah rekomendasi keluar, kita apply visa, udah pemerintah udah nggak ada urus-urus lagi. Jadi kita masuk sendiri, kita nyari teman sendiri, nyari kosan sendiri. Itu semuanya dilakukan secara mandiri. Jadi kalau Dari misalnya... kerjaan sendiri bawa-bawa ijazah gitu. Iya. Bawa-bawa CV kemana-mana, apply lewat apa namanya? Lewat kayak job street gitu-gitu. Kalau di sini namanya ada Seek, ada Gumtree, ada job. Jadi semuanya sendiri, nggak ada mandiri. Jadi harus siap mental gitu. Ada kalau masalah terburuk, kalau abang pernah sebulan baru dapat kerja, itu ada yang 2 bulan dapat kerja. Tapi selama yang penting harus usaha terus lah. Nah, Bang, bahasa gimana Bang di sana? Apa kita bisa pakai bahasa Sunda, bahasa Indonesia? Bisa, kalau ketemu orang Indonesia, ketemu orang Sunda, bisa bahasa Indonesia, bahasa Sunda aja. Mana tahu ownernya kan orang sana kan gitu, Iya. orang kita. Ada nggak Bang kayak gitu-gitu? Ada banyak. Abang kerja beberapa tempat kayak ada di kampus, di klub gitu, namanya itu yang kerja mostly orang Indonesia. Jadi kita kawan-kawan itu orang Indonesia banyak kan. Ya kita ngobrol bahasa Indonesia aja. Kalau sama orang Indonesia, tapi kalau yang sama bule ya kita ngomong tetap bahasa Inggris gitu. Cuma kalau misalnya kita kerja misalnya di restoran atau kafe yang punya orang Indonesia misalnya kan, itu bukannya mau rasis tapi mostly biasa bayarannya di bawah standar. Itu siapa itu? Iklan. Maaf di YouTube, maaf. Iklan. Itu ditanya tuh sama siapa? Ini ada yang nanya nih. Ya oke, yang nanya langsung aja unmute. Siapa itu nih? Sebentar. Enggak itu di chat banyak nih nanya masalahnya. Iya. Makanya supaya kita dengar suara kakak ini. Ini yang KDB dulu ya atau siapa? Boleh KDB, boleh Kak Debi. Ini yang KDB nih. Kalau kerja di hotel gitu kan. Biar kita dengar suara Kak Debi. Enggak, itu udah ditulis di chatnya. Sumpah mau bekerja di sebuah hotel. Gimana cara melamar kerja di hotel Aussie? Iya. Pakai apa aja kah? Iya, jadi bisa kita langsung daftar. Misalnya kita langsung drop resume ke hotelnya. Kita udah incar hotelnya gitu. Kita langsung drop resume bisa. Terus biasa lewat aplikasi websitenya untuk job seeker kayak namanya di sini seek.com. Bisa di-download aja. seek.com. Itu nanti di situ juga ada hotel kalau misalnya punya lowongan mereka masukin ke situ. Atau bisa juga langsung buka website resmi hotelnya. Misalnya hotel apa ya? Misalnya hotel Ritz-Carlton, itu kan dia grupnya Marriott. Jadi kita buka websitenya Marriott gitu. Itu kita cari lokasi. Atau kita mau kerja di Hotel Westin, itu juga kan grup Marriott. Jadi buka di website Marriott misalnya. Atau mau kerja di Ibis, mau hotel Ibis kan cari lowongan di Ibis. Buka kolom karirnya di Accor Group gitu. Kayak gitu. Terus Lama nih, peluang kerjaan cukup banyak. Insya Allah cukup banyak. Tergantung kita mau kemana gitu. Dan di sini misalnya pekerjaan-pekerjaan kayak misalnya mau kerja di konstruksi, di pabrik, atau semuanya banyak kan mereka ada license-nya. Jadi kita harus penuhin license dulu. Misalnya mau kerja di hotel, mau kerja kayak, mau jadi even mau waiter saja, mereka ada license-nya. Jadi kita harus penuhi license-nya dulu. Perjalanan bahasanya saya bahasa Inggris ya Bang? Bingung ya? Jadi jadi peluang kerja cukup banyak. Bahkan ada beberapa orang yang sampai punya kerjaan 2, 3 gitu. Jadi nggak perlu takut lah untuk cari kerjaan. Kalau untuk rate gaji, untuk Bang Hendra yang nanya rate gaji. Kalau rate gaji di sini sebenarnya ada tiga tipe pekerja. Jadi yang pertama itu full time. Kalau full time dia udah pasti dapat jam kayak sekitar 40 jam gitu. 38 sampai 40 jam. Terus kalau yang part time itu dia udah pasti dapat kayak sekitar 20 sampai 25 jam. Terus kalau yang casual ini mereka jamnya nggak tentu, tergantung kebutuhan. Cuma dia biasa dapat gaji lebih tinggi. Di sini kalau UMR itu sekitar $20 per
per jam. Jadi kalau misalnya kita full time 40 jam, kalau UMR-nya berarti sekitar $800 seminggu. Gitu. 800 seminggu itu untuk yang full time. Kalau misalnya yang casual itu rate-nya biasa per jam bisa sampai 24 ininya. 24 25 untuk apa? Untuk basic ininya. Untuk UMR-nya, minimum wages. Gitu. Abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang mau nanya, boleh klik raise hand atau angkat tangannya di kamera nih, biar nanti kalau kita mau unmute, nanya biar langsung, kalau mau nanya langsung. Kalau mau nanya langsung, biar ngobrol kan kita. ada di grup. Kan Iya, kalau ini ini kan banyak ada di kali. apa? Ada yang mau nanya? Banyak sih di sini sebetulnya. Bang Sue, mau nanya langsung Bang Sue. Pini itu ini course-nya di sini 10.000 ya, bukan 16.000 kayak US. Dolar Aussie. Tapi ini Bais ngitung pakai komentar ekonomi ya. Oke, kita bacain pertanyaannya. Bagaimana situasi bekerja di sana? Pasti ramah-ramah. Biar cepat adaptasi. Bagaimana situasi kerja di sana biar cepat adaptasi? Gimana yang mana nih? Yang mana? Yang punya Bang Imam. Ya Bang Imam nih. Ya amal lah, bisa cepat adaptasi. Bagaimana sudah kerja di sana bisa cepat kah? Oh, bisa. Lumayan kok, seminggu kerja udah langsung adaptasi lah kalau di sini. Apa namanya? Di sini kalau kerja kayak di restoran, di kafe gitu wajib. Di hotel mereka lebih banyak ini kayak fast pace environment gitu. Jadi kerjanya mesti cepat. Karena kan lumayan kan gajinya juga lumayan gede. Jadi kita kerja juga harus ngikutin ritmenya di sini agak cepat gitu. Kalau ada Jadi nggak bisa Bang sambil ngopi, ngerokok, main HP gitu. Nggak bisa. Wah, Nggak bisa pegang HP. Nggak bisa, Jan. Gitu. Nah, main HP adalah daya kita, Bang. Dah. Ada lagi? Jan, mau ditanya? Karano. Nanya apaan? Mana Karano? Karano mau nanya langsung nggak? Enggak, yang raise hand aja, yang raise hand. Yang apa? Rese. Yang raise hand, yang wave. Ada? Mana orang-orang raise hand? Nggak ada yang nanya. Ada di grup banyak. Itu tuh Kaindo tuh nanya tuh. Dia sama Nano juga ada nih Nano. Hendo dulu lah. Biaya hidup ya, biaya hidup, nanya tentang biaya hidup. Kalau biaya hidup di sini kalau misalnya single terus kerja di restoran biasa kadang-kadang kan bisa bawa makanan pulang apa segala macam. Itu pengeluaran biasa yang paling gede itu di tempat tinggal, rent. Tempat tinggal. Tergantung tempatnya. Kalau misalnya kalau untuk daerah Perth termasuk murah. Western Australia termasuk agak murah untuk tempat tinggal. Kalau untuk kayak di CBD aja, di sekitar CBD itu single room bisa sekitar 150, 160 gitu. Single room. Per minggu ya. Jadi kayak 1.600.000, 1.500.000 minggu. Kalau di luar CBD bisa kayak 120. Itu per minggu per minggu. Dolar per minggu. Berarti itu kalau dikasih berapa tuh, Bang? 1.200.000. 1.200.000 per minggu. Seminggu. Jadi let's say kita bilang misalnya 1.150, berarti sebulan pengeluaran kita untuk rent aja itu sekitar 6 jutaan untuk kamar aja. Terus kalau makan biasa kalau misalnya kita kerja di resto di hotel gitu kadang-kadang suka dapat meal. Kan lumayan tuh bisa saving. Bisa kayak abang biasa seminggu 100 nggak nyampe 100, $50 untuk ini doang belanja kayak 500.000. Jadi kayak berarti kayak sekitar 1.000 lah, sekitar 1.000 sebulan kalau single. 1.000 Jan, jadi kayak sekitar 10 juta sebulan untuk single pengeluaran. 10 juta. Berarti 10 juta untuk single. Kalau double 20 juta.
Ya enggak juga. Tergantung makannya banyak atau enggak. Ya kan? Makannya banyak atau enggak kan nggak bisa diukur bang. Gimana cara mengukur kita? Ya, Berarti bang, begitulah. tadi kan Tapi expense-nya 10 juta untuk semuanya total. Iya, Nah tadi masuk. kan ada yang nanya juga bang masalah gaji. Itu gaji di sana sekitar berapa tuh bang? Gaji kan tadi udah mencerita ya, kalau full time sekitar minimum wages-nya sekitar 800 per minggu. Berarti kalau sebulan 1632. 32 juta. 32 Iya. juta kurangi 10. Berarti sekitar 22 juta bisa saving kan gitu ya. Ya, itu gampangnya. Itu hitung-hitungan gampang sebenarnya. Cuma dalam menjalaninya nggak segampang itu juga karena full time nggak segampang itu dapat kerjaan full time di sini. Oh, abang lebih sering full time atau half time bang? Apa di sana kerjaan? Enggak, abang malah lebih banyak casual. Tapi ngusahain kalau kerja itu supaya dapat jamnya full time gitu. Jadi kayak cari 2 kerjaan atau 3 kerjaan. Jadi kalau dikumpulin kayak bisa dapat 40 jam seminggu. Itu kalau dalam kondisi normal lah. Ini di grup. Ini kalau si Nano nanyain. Oke, Kak Nano, silakan. Pernah nggak pas nyari kerja terus dirasisin orang Indo gitu? Oh enggak sih. Kalau di sini malah orang seneng sama orang Indo karena orang Indo kan pada rajin-rajin, nggak males-males. Serius? Pekerja keras. Jadi banyak. Cuma kita kalahnya di bahasa aja. Biasa orang Indo bahasa Inggrisnya kurang bagus, gitu aja. Oh. Berarti bang Bahasa yang Indonesia. bisa WHV ini bukan semua orang Indonesia? Nggak semua Indonesia, hampir semua negara ada. Eropa, kayak banyak juga ketemu dari Korea, Jepang, China, Malaysia juga ada, tapi Malaysia dikit. Singapura juga ada, terus Spanyol, Jerman, Inggris, Eropa kayaknya hampir semua. Asia kayaknya cuma Jepang, Cina, Taiwan, Malaysia, Singapura, kayaknya cuma itu aja yang working holiday di sini. Sama Indonesia. Ini kan banyak yang nanya nih, cuman saya juga bingung nih, maksudnya bacainnya. Mendingan kakak-kakak, abang-abang, ini aja langsung. Nggak usah di ini lagi. Nggak usah di ini. Tadi Bang Sue banyak tanya tuh, biar kita unmute. Oke, Bang Sue, silakan. Halo, Chan. Yo, sehat, Dok. Sehat. Itu kan kalau di Indonesia makanan murah-murah tuh. Ya benar. Ke warteg kira 10.000 dapat ayam sari. Ya benar. Kalau di sana kalau sekali makan minimal berapa duit? Nah itu dia. Tadi gua tuh cerita kalau misalnya lu di sini itu masak tadi ya, estimasinya masak. Tapi kalau lu semuanya beli, biasa minimal di sini $10. $10 makanan. Kayak misalnya lu ke restoran Indo gitu kan, pengen makan bakso atau pengen makan nasi goreng atau pengen ayam penyet gitu. Biasa sekitar range-nya dari $8 sampai $13 makan. Gitu. Jadi kalau misalnya lu kebanyakan makan di luar, ya lu bakalan boros. Tapi kalau lu makannya di rumah, masak sendiri gitu, itu segitulah tadi estimasinya. Gitu. Berarti biar lebih hemat masak sendiri ya? Iya benar. Masak sendiri. Terus itu di Australia kan istrimu pakai jilbab, ada rasis gitu nggak sih kayak yang di berita-berita gitu? Enggak sih, selama di sini malah alhamdulillah nggak pernah ketemu yang kayak gitu-gitu. Di sini aman-aman aja istilahnya, mau baik-baik banget malah gitu. Nggak ada sampai yang rasis. Karena banyak juga yang pakai kerudung soalnya di sini, banyak yang jaga. Bahkan kalau biar kita nyaman, orang imigrasinya pakai kerudung. Ada yang pakai kerudung di sini. Gitu, Ndok. Ya kalau sesekali kayaknya ada dengar berita-berita orang, tapi enggak ini kok. Enggak sesignifikan yang kita dengar di berita. Mungkin kayak di Amerika atau di mana gitu. Gitu. Oke, Bang Indro, ada lagi? Silakan. Itu aja dulu, mana tahu ada yang lain pengen nanya. Iya. Berangkat kita, Bang? Daftar.
Dah lanjut Jan, gimana Jan? Oke, lanjut ke Rama. Tadi Rama mau nanya, silakan Rama. Halo Bang, Ya, Eh, ya Ram. mau tanya. Mm-mm, Pertama kali dulu waktu berangkat ke sana tuh kira-kira harus bawa uang berapa banyak? Terus kalau mm-mm. misalkan yang disiapin tuh untuk berapa lama gitu? Apakah untuk Ah, berapa bulan pertama gitu? 3 bulan kah? Atau mm-mm, misalkan sebulan cukup gitu? mm-mm. Eh, kalau mending saran abang, kalau abang kemarin kebetulan bawanya agak lumayan, jadi kayak bisa untuk spend 2 bulan 3 bulan. Tapi itu jeleknya jadinya kita malas nyari kerja, kayak malas-malasan. Udahlah, nggak apa-apa, masih ada tabungan, nggak apa-apa masih ada tabungan gitu. Jadi terlalu nyantai. Jadi kalau bisa sih kayak cuma buat cover cuma sebulan doang, kayak sekitar 10 sampai 15 juta itu udah bawa 10-15 juta udah, tapi belum masuk tiket itu ya. Untuk bawa uang saku aja itu udah bisa cover sebulan sih, supaya agak lebih ini. Ada bahkan yang pernah bawa cuma 3 juta doang. Jadi dia cuma buat bayaran udah. Mau nggak mau dia bontang-panting ke sana kemari nyari kerjaan. Kalau nggak bakalan santai banget nanti. Dan itu tuh Gitu. langsung bawa tiket, apa namanya, langsung bawa uang untuk tiket pulang nggak? Misalnya Enggak. betul-betul bawa uang buat sebulan, terus kayak pulang mah gimana nanti deh gitu? Ya, pulangnya enggak diminta tiket di sini. Enggak Oh diminta tiket berarti pulang. betul-betul ini ya, betul-betul ketika mau berangkat ke sana harus niat bahwa benar-benar bakal lama di sana apapun yang terjadi gitu. Iya, harus survive. Enggak ada kepikiran buat balik. Oke, mantap. Udah Bang, mungkin itu dulu. Oke, siap. Thank you, Bang. Thank you Bang. Lanjut, oke. Dari Bang Zaki, silakan Bang Zaki. Mana Bang Zaki? Iya itu Bang Zaki udah dapat tuh. Kayaknya Bang Zaki mau dibacakan atau langsung dijawab. langsung Dari chat lah? aja. Halo Bang. Langsung aja, Jan. Mana Kak Jaki? Udah, lanjut aja. Oh, langsung dari ini aja berarti ya. Tolong bacain aja Halo. katanya udah. Oh, ya udah. Ya, Lanjut lagi. jadi sebenarnya Pertanyaan dulu, pernah nggak kenapa niat bikin usaha sendiri, usaha misalnya sendiri? kafetaria? Mm-mm. Karena tadi sampaikan kalau makan dulu mahal, jadi ngelihat peluang di Mm-mm. situ tuh. Itu kalau buka Iya, kafetaria, benar. income-nya bisa lumayan. Iya. Gimana Bang kira-kira Bang? Kalau misalnya di sini tergantung statusnya. Jadi yang bisa buka usaha sebenarnya di sini kalau statusnya udah permanent resident atau citizen gitu. Udah warga sini atau udah semi warga negara lah. Jadi itu yang bisa buka usaha di sini gitu. Terus income-nya lumayan. Enggak juga sebenarnya Kak. Karena yang pertama izinnya agak lumayan. Banyak macam-macam. Kayak izin macam-macam lah, izin bangunannya lah, izin operasional kitchen-nya, semua segala macam, semua departemen bakal ngecek gitu, izin tempat usahanya. Terus kalau misalnya pendapatan di sini juga pajaknya lumayan gede gitu. Pajaknya lumayan gede, jadi orang di sini nggak ada yang kaya-kaya banget karena makin kaya dia makin gede pajaknya kan. Termasuk juga orang yang kerja gitu, kalau pendapatan makin tinggi, makin gede juga pajaknya, progresif modelnya. Terus kalau di sini juga ada orang Indonesia kayak mereka buka-buka PO gitu kan, misalnya makanan Indonesia terus nanti di delivery itu juga nggak boleh sembarangan, tetap harus dia kalau misalnya mau buka jualan masaknya harus di kitchen yang bersertifikat gitu, kitchen yang proper, jadi nggak bisa kita masak di dapur rumah kita terus kita jual kemana-mana gitu, kalau ketahuan bisa kena denda sama pemerintah. Nah, Bang, jadi syaratnya buat jadi semi netizen di sana atau bahkan netizen harus apa? Kok netizen sih? Citizen. Iya. Citizen harus pindah KTP atau seperti apa tuh? Aduh, kalau ini panjang pembahasannya. Abang juga masih jauh dari itu. Cuma dia modelnya sistemnya poin. Jadi kalau misalnya dia kayak kita harus punya misalnya minimum poin misalnya 60. Jadi kalau kita punya 60 poin itu kita bisa daftar gitu untuk masukin waiting list jadi permanent resident. Tapi untuk dapatin poin ini itu macam-macam. Misalnya kayak satu kita harus harus kuliah di sini misalnya. Jadi kalau kita kuliah di sini kita dapat misalnya 10 poin kalau misalnya ambil diploma, kalau ambil S1 di sini dapat 20 poin, kalau ambil master 30 misalnya kayak gitulah. Terus bahasa Inggrisnya kalau misalnya IELTS-nya 7
poinnya misalnya 5, kalau IELTS-nya 9, poinnya 10 gitu. Jadi ada macam-macam kriteria yang kita harus kumpulin poinnya, dan makin tinggi poinnya makin susah gitu. Jadi kalau dapat 60 poin misalnya, ya kita berjuang sama orang-orang yang 60 poin juga. Jadi orang rata-rata kalau mau daftar PR, poinnya biasa yang lebih tinggi gitu. Jadi dia main collecting poin, baru bisa daftar gitu. time zone. Berarti nanti ada poin tertentu yang dia baru bisa jadi citizen sana, kan gitu ya, Bang? Yang kita eligible untuk daftar jadi permanent resident itu daftar dulu. Nanti baru di-review sama pemerintah. Gitu. Tapi dia ke kamar mandi kok bilang di forum sih, Kak? Coba semua kamar mandi, gitu. Kak. Coba mau nanya, silakan, Kak. Siapa itu? Kak Imam tuh ada pertanyaan tuh. Nah, kalau misalnya mau ibadah di sana gimana tuh, Bang? Habis ini Karani ya, siap-siap. Mau ibadah kayak sholat Jumat, Kalau kan ibadah, mungkin dia iya. Semua sebenarnya komunikasi sih. Komunikasi aja. Yang penting dikomunikasikan sama bos. Misalnya, sebelum kita memang mau kerja di situ, kita udah komunikasi sama bos. Misalnya, saya ada Jumatan nih, gitu. Jadi kalau misalnya hari Jumat, kita minta izin untuk pulang lebih cepat, misalnya gitu. Atau kita minta off di hari Jumat. Kalau misalnya kan F&B kan misalnya, biasa Sabtu Minggu, weekend rame tuh kan. Kita bisa request Jumatnya off. Bisa, yang penting komunikasinya sama bosnya. Mereka di sini fair ya. Semuanya fair, yang penting dikomunikasikan. Jangan ini aja. Kalau mau sholat misalnya gitu kan, misalnya pas lagi kerja di jamnya maghrib, ya udah kita bisa cari tempat misalnya kayak staff room gitu untuk izin sholat dulu. Tinggal dikomunikasiin aja ke bos. Nggak ada masalah sih kalau masalah ibadah sejauh ini. Oke. Berarti gitu, untuk kelancaran ibadah lancar ya, Bang. Jadi dikatakan nggak ada rasis, aman dari rasis, terus ibadahnya juga masih bisa enak. Kalau jumlah masjid di sana banyak, Bang? Kenapa Jen? Jumlah masjid, maksudnya jumlah rumah ibadah orang Islam yang masjid. Banyak. Hampir di semua suburb ada masjid. Terus malah Jumatan kalau di CBD kan nggak ada masjid tuh di CBD. Jadi di CBD itu mereka kayak ngeren untuk satu hari Jumatan itu gereja. Jadi aulanya gereja dipakai untuk Jumatan tiap hari Jumat. Oh, bisa begitu ya. Oke. Bisa. Oke, gitu. Lanjut ya. Silakan Karani, lanjut Karani. Karani mau nanya kan? Itu Jan, cek Jan yang belum di ACC join room itu. Udah. Oke. Silakan Karani. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Sawadeka. Ican sehat kan? Alhamdulillah. Kayaknya makin mending aja nih di sana ya. Mau nanya ini aja sih. Kan Ican ke Australia udah nih kerjaan udah, terus kamu jodohnya juga di sana. Terus ada maksudnya planning ke depannya gimana nih? Apakah bakal tetap akan stay di sana? Akan WHV terus? Atau nanti mungkin untuk dalam beberapa tahun ke depan oke lah akan WHV terus, tapi nanti akan pulang ke Indonesia, entah mungkin nanti akan punya bisnis di Indonesia atau akan berencana jadi citizen di Australia. Oke, siap. Thank you, Mbak. Jadi, mungkin yang kelihatan dulu kayak 2-3 tahun ini sebenarnya planningnya karena istri kebetulan lagi sekolah di sini. Jadi, bakalan stay di sini dulu gitu untuk bareng-bareng sampai istri selesai. Jadi kita sekarang lagi proses apply visa untuk sekolah istri. Cuma masih belum ya mudah-mudahan lah minta doanya semua supaya lancar pengurusan visanya. Jadi kalau memang lancar, ya kemungkinan 2-3 tahun ke depan masih bakal di sini untuk menyelesaikan sekolahnya istri dulu. Nanti setelah itu baru nanti kita obrolin. Kalau planning kita ujungnya itu masa tua tetap harus di Indonesia. Tetap harus pulang. Dan nggak ada kepikiran buat mengubah kewarganegaraan. Mantap.
Gitu. Lebih baik di sini ya Bang, rumah kita sendiri. Iya, betul sekali. Oke, Tuh, Kak Nano. Rano. Nggak mau kalau Kak Rano mah harus on air mana Kak Rano? Kita unmute dulu. Oke, silakan Kak Rano. Mana Nano? Apa itu mau nanya Kak Ican pernah nggak kepikiran untuk melanjutin sekolah di sana? Kepikiran pernah ada kepikiran. Sekarang pun ada kepikiran juga, cuma mungkin ditahan dulu lah. Satu-satu. Jadi mungkin istri dulu. Nanti kalau ada rezekinya bisa lanjut sekolah di sini juga gitu. Amin, mudah-mudahan. Udah Kak Rano? Itu aja. Ada lagi, silakan. Itu ada lagi tuh, apa tuh? Ada banyak tuh tentang corona nanti kita bahas setelah ini. Oke. Banyak tentang corona nih, COVID. Terus GCS. Ayo ke GCS, silakan. Halo Haira, aduh Haira, lucu banget. Kita unmute ya. Ya, jadi apa nih? GCS nanya, katanya kalau misalnya kerja di sana tuh ada dapat tunjangan nggak? Kalau udah berkeluarga ada tunjangan tambahan gitu, THR misalnya gitu katanya. Kalau misalnya, makanya tadi tergantung kalau misalnya kita, tapi setahu kakak di sini tunjangannya kayak yang ada itu cuma untuk part time sama full time doang. Biasa tuh tunjangan cuti, di cutinya aja, cuma beda di cuti. Makanya dia biasa hourly rate-nya lebih rendah kalau untuk full time sama part time. Kalau tunjangan di sini soalnya rata-rata nggak perlu lagi dikasih tunjangan kayak misalnya kesehatan gitu, karena pemerintahnya udah provide, jadi company nggak perlu provide lagi. Jadi udah di-cover sama pemerintah untuk kesehatan di sini. Terus kalau kayak THR gitu, kayaknya sih nggak ada. Tunjangan THR nggak ada. THR-nya mungkin waktu di Natal ya Bang? Natal, nggak ada juga, memang nggak ada. Jadi memang pure yang dapat cuma gaji doang. Sama dana pensiun. Dana pensiunnya sekitar 9,5% dari gaji. Jadi tiap dibayarin gaji, dibayar juga dana pensiunnya. Termasuk kita yang casual. Gitu. Dana pensiun kayak jam sostek kali ya. BPS tenaga kerjaan kayak BPJS. Gitu. Tapi yang ngelola swasta. Gitu nggak macam di sini ya Bang ya? Iya. Dana pensiun lah. Oke, sebentar kakak abang dari tema aktif kira-kira ada mau nanya? Ija, siapa lagi? Nih. Silakan. Tadi katanya ada yang mau nanya, cuman scroll nggak nemu nih. Iya, nggak ada kok nih. Ija. Belum ada Bang. Mungkin belum ada. Lanjut dulu. Oke. Ada request juga nih dari kakak-kakak di depan, kayaknya Kara nih yang jadi moderator. Suaranya merdu untuk kayak lagi punya radio, pesan-pesan salam-salam. Siap Kara nih ya? Katanya bisa. Siap ya? Oke. Bisa tuh kalau saya dijawab. Bisa. Oke. Lanjut ke Ican, kita bicara tentang corona nih. Sana kan lagi pandemi. Iya. Teman-teman udah pernah nanya juga. Jadi gimana ada pengaruh tentang pandemi ini untuk kerjaan Bang Ican, untuk lingkungan di sana? Apakah nikah macam di sini harus akad doang, nggak boleh resepsi? Oh iya. Di sini kemarin kebetulan masuk ke sini lagi itu kemarin tanggal 22 Februari. 22 Februari itu posisinya masih di sini siapa yang dari China itu wajib dicek gitu. Siapa yang datang dari China. Terus seminggu kemudian karena di Korea, Iran, dan Italia itu mulai banyak, jadi yang sekarang setelah di China, sekarang juga termasuk yang Italia, Korea itu. Jadi setelah seminggu itu, baru seminggu kemudiannya baru benar-benar ditutup border. Jadi sekarang udah nggak ada lagi yang bisa masuk ke Australia, karena semua ditutup dari mana-mana, kecuali warga negara sini atau citizen atau permanent resident. Jadi yang boleh masuk cuma itu. Dan yang masuk juga wajib karantina di hotel selama 2 minggu. Jadi kalau kita, dan itu semua di cover sama pemerintah, dibayar sama pemerintah hotelnya. Itu jadi semua ditutup. Terus sekarang juga kita nggak bisa, jadi border interstate juga ditutup. Jadi kita nggak bisa ke Sydney, Melbourne gitu nggak bisa.
ditutup. Bahkan border inter region juga ditutup. Kayak misalnya kita mau, let's say kalau di Indonesia misalnya orang Jakarta, misalnya dari Jakarta Selatan mau ke Jakarta Timur, itu udah nggak bisa lagi sekarang, udah ditutup. Oh, Jadi jadi semua pada karantina wilayah gitu lah ya. Kalau di sini kan ya, namanya karantina wilayah gitu. ya, jadi semua di karantina. Yang boleh pindah-pindah itu cuma harus bawa permit gitu. Jadi misalnya kita tinggal di Jakarta Timur mau ke Jakarta Selatan, itu harus bawa permit. Apa urusannya ke Jakarta Selatan gitu? Apakah urusan kerjaan, itu harus ada kejelasan. Misalnya untuk bawa logistik itu harus ada surat dari kantornya gitu ya. Jadi sekarang posisi ditutup, dan sekarang semua restoran kafe itu masih buka, cuma hanya untuk take away. Jadi nggak boleh, nggak ada lagi dine in. Itu ini tapi ini udah diimplement sekitar 4 minggu. Udah diimplementasi sekitar 4 minggu. Dari 4 minggu yang lalu. Sebulan yang lalu kalau nggak salah diimplementasi. Jadi terus sekolah juga tutup, terus gym tutup, taman juga tutup. Pokoknya tempat-tempat yang keramaian semua ditutup. Gitu. Jadi di sini menerapin, jadi yang boleh keluar itu cuma boleh untuk kerja sama belanja, grocery. Selain itu nggak ada yang keluar. Dan social distancing lah tetap. Kalau misalnya kita naik mobil, kalau serumah boleh. Kalau kita tinggal serumah, naik satu mobil itu boleh. Kalau kita beda rumah, nggak boleh naik satu mobil. Gitu. Kenapa begitu ya? Iya, jadi supaya ada social distancing. Terus di bus juga social distancing, terus di supermarket juga. Pokoknya di mana-mana. Kalau ketahuan misalnya kita jalan kan, misalnya bertiga, tapi kita jalan tuh 3 orang itu beda-beda rumah, terus jalannya kedekatan. Nah, itu bisa kena denda juga. Dendanya di sini bisa sampai $50.000, 500 juta. Buset. Dan itu betul-betul ditagih kalau misalnya ketahuan melanggar. Atau bisa lah kita iya benar. sidang di tempat macam di sini gitu, nggak bisa. Kebetulan. Jan, halo. Halo. Dengar nggak? Dengar. Halo, Bang. Loh, hilang. Bentar ya. Satu lagi hilang, Wichan. Udah. Halo. Oke. Halo, Jan. Udah. Oke, ini Bang, Bang Suhe nanya nih, nah terkait kerjaan nih Bang, kan di sini banyak yang di PHK kayak gitu kan. Karyawan pabrik, entah itu misalnya kalau di sini saya dengar beritanya di Ramayana lah kayak gitu-gitu. Di sana kayak gimana Bang? Apakah sama banyak yang di PHK atau seperti apa? Dan termasuk kerjaan Abang lah kira-kira gimana gitu. Apakah masih lancar-lancar aja? Iya. Jadi di sini PHK kebanyakan sih iya, apalagi hospitality ya, kerjaan di restoran, cafe, hotel itu banyak banget yang di PHK. Ada juga yang masih buka tapi jamnya mungkin dikurangin gitu. Karena yang di sini mostly kebanyakan kerjanya kebanyakan yang casual. Even bahkan di pabrik pun kerja casual gitu statusnya. Jadi nggak begitu banyak yang full time. Kecuali yang di office kali ya. Jadi banyak banget yang di PHK, terus pengurangan jam sampai 50%, terus gitulah. Tapi di sini pemerintahnya udah bikin kebijakan buat ada namanya kayak bantuan sosial. Jadi bantuan sosial untuk yang di PHK, terus untuk yang jamnya berkurang itu bisa dapat sekitar 1.300 sampai 1.500 per 2 minggu. 1.300 kali 10.000. Iya. 13 juta bansusnya ya, 13 juta.
Itu per 2 minggu, fortnightly. Itu tapi itu eligible cuma untuk permanent resident sama citizen. Jadi untuk visa-visa lain enggak. Itu yang jeleknya. Jadi kayak student atau di sini ada yang namanya graduate visa juga, ada yang skill visa juga, working visa itu nggak dapat. Gitu. Jadi solusinya kalau nggak dapat gitu, nggak dapat bantuan sama sekali dari pemerintah, Bang? Atau gimana? Nggak ada sama sekali. Cuma itulah kayak ini sekarang jadinya mereka dikasih akses untuk bisa akses ini dana pensiun. Jadi mereka bisa cairin dana pensiun lebih awal. Kayak gitulah kemudahan-kemudahannya paling. Terus apa namanya sekarang kayak bill listrik, bill gas itu kita bisa kayak postpone selama 6 bulan. Jadi misalnya kita nggak bayar selama 6 bulan, kita nggak kena denda dan nggak akan dicabut sama ini. Cuma itu aja sih, nggak sampai dibayarin listrik kayak di Indo gitu. Atau kayak rumah juga, misalnya kita nggak sanggup bayar selama 6 bulan, yang punya rumah, landlord-nya itu nggak boleh ngusir. Gitu. Kalau nggak bisa kena pidana misalnya ini. Salah diusir. Oke. Karani mau nanya lagi kayak nih. Silakan Karani. Oh enggak, itu berarti lower hand dulu. Ada lagi. Siap. Nah, Bang, ini dari Bang Abdul nih. Yang lagi sibuk nyiapin dana bansos. Nah, kalau di sana, Bang, sebutannya lockdown atau PSBB ya? Iya. Kalau di sini nggak ada namanya lockdown. Di sini nggak lockdown. Di sini sebutannya nggak lockdown. Jadi mereka pakai stage dia. Jadi ada stage 1, stage 2, stage 3. Sekarang posisinya di stage 4. Kalau dinaikin ke stage 5 itu baru lockdown. Jadi kayak New Zealand itu kan lockdown. Mereka ambil di stage 5. Kita masih di stage 4. Jadi posisinya udah benar-benar strict. Kayak levelnya udah high restriction di sini. Jadi orang mau ke pantai aja, mau ke pantai itu tetap harus social distancing. Kalau nggak social distancing bisa kena fine. Terus ya pokoknya dan alhamdulillah memang di sini rata-rata semua pada nurut. Jadi sekarang udah nggak ada di CBD itu sepi banget sekarang karena di CBD mostly orang kerja work from home kan, WFH. Jadi benar-benar sepi, makanya bisnis banyak yang tutup kayak toko-toko retail, toko-toko kayak baju, pakaian gitu-gitu banyak yang tutup sekarang. Bahkan kafe-kafe juga banyak yang tutup karena saking sepinya. Cuma di suburb-suburb aja kayak di luar city itu yang banyak. Karena kan itu daerah residensial kan, daerah perumahan. Jadi masih banyak yang buka, tapi ya itu cuma take away doang. Gitu, Jan. Oke. Nah, Bang Ican, kalau misalnya visanya habis, tadi Bang Ican itu kelewat satu. Nah, itu kira-kira Bang Ican rencana mau kemana lagi? Mau pindah balik ke Indonesia, atau ke Eropa, atau mau ke Afrika? Gitu, apa mau terusin di sana gitu? Mana tahu kan? Belum ada planning yang jauh, masih planning sedekat itu aja dulu Jan sekarang. Oh, kita lihat nanti. Oke, ini aku nggak sadar nih jamnya udah 21.11, tapi di jadwal tadi kan 21.00. Tapi karena tadi masuknya telat, kita batasin aja kali ya sampai 21.20. Jadi ada waktu 9 menit lagi nih tanya. Nah ini Kak Vini mau nanya nih. Silakan Kak Vini. Iya, Ija dulu. Silakan aja. Oke, makasih Bang Janu. Ya, lanjut. Hai Bang Isan. Ya. Sebelumnya perkenalkan Bang, saya Ijlal dari DPM Aktif. Oh iya Ijlal. Ketua. Ya, mau nanya dari sisi mahasiswa nih Bang. Mungkin mewakili yang lain juga. Mahasiswa kan mungkin masih banyak waktu dan juga kesempatan buat bisa berkembang gitu ya Bang. Nah, kira-kira apa sih Bang modal buat bisa bekerja ataupun survive gitu di luar negeri gitu Bang? Survive ya. Ya, kalau untuk mahasiswa sebenarnya masih banyak sih senior ini di sini yang lebih capable buat jawab. Cuma ya soft skill.
inti utamanya tetap soft skill. Jadi tetap perbanyak diasah terus lah soft skill-nya. Diasah terus soft skill-nya karena kayak kita kemampuan kita berinteraksi sama orang, kemampuan kita menanggapi, kemampuan kita bergaul, kemampuan kita nge-handle emosi, nge-handle drama-drama misalnya di tempat-tempat kerja, itu kan bagian dari soft skill ya. Jadi ya itu aja yang banyak diasah. Jadi kalau di sini kan orang di sini lebih suka yang speak up modelnya. Jadi kalau kita asah speak up itu pas kita lagi di organisasi ya, soft skill. Jadi itu yang bakal kepake. Tapi yang utama tetap bahasa. Kalau mau keluar negeri tetap utamanya bahasa. Tetap bahasa. Kalau kita punya semua tapi bahasanya juga ya minimal secara basic fungsional bisa kita bisa tahu lah secara fungsional gitu. Makanya untuk kesini juga kan tetap harus pakai sertifikat bahasa Inggris IELTS kayak sejenis TOEFL gitu. Nah, gitu paling jelas. Oke. Siap Bang, makasih Bang. Masih panjang, waktu masih panjang untuk mempersiapkan. Gimana nih cara bersiap? Siap Pak Usi? Barangkali ketemu jodoh di sana. Amin. Jodoh orang Indonesia juga tapi. Ya, orang Aussie juga dong. Oh, enggak Bang Ican orang Indonesia juga. Suka produk lokal aja. Ya, siapa tahu nanti Idal orang Aussie, Bang. Oh, ya udahlah, amin aja. Oke. Ada lagi? Oke, Vini silakan Vini. Ini gue udah bisa ngomong nih. Iya, udah dengar, Vin. Udah dong. Oh, udah ya. Halo Ican. Ya, Vin. Ican, tadi gue sebenarnya ngelanjutin dari pertanyaan lu. Emang di sana drama-drama kehidupannya kayak gimana? Kayak di Indonesia gitu pada gibah? Enggak juga. Kadang-kadang malah kalau misalnya sama orang Indonesia yang ada dramanya kadang. Oh, tapi gitu. di sana karakternya paling orang-orang yang masih kayak individual gitu atau? Iya, tetap individual, tetap kayak gitu. Bagian hubungan urusan pribadi tetap harus area private. Nggak boleh, nggak bisa orang semua masuk gitu. Drakor, gue bacain komen sih ya. Terus ini kan lagi pandemi nih, kan worst-nya bisa jalan sampai berapa bulan ke depan. Terus lu di sana gimana? Survive. Iya. Udah ngerancang. Apa sekarang masih ada kerjaan yang lo kerjain? Masih. Gue masih kerja, alhamdulillah. Oh, masih. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillahnya gue masih kerja. Cuma kemarin kerja terakhir itu masih relate sama hospitality, cuma nggak terlalu kena imbasnya karena dia punya ada side kerjaan yang lain gitu. Jadi gue dapat kerjaannya di situ. Nah, jadi masih ada lah, cuma memang pas-pas banget. Kadang malah minus gitu kalau untuk nutupin deal sama nutupin apa. Jadi ya harus pintar-pintar lah. Bisa diakalin, bisa pakai kayak mau jadi kayak Gojek gitu loh. GoFood. Nah, di sini juga ada kayak Uber Eats. Jadi kan itu kan termasuk potensi ya. Orang sekarang kan pada take away. Jadi pada semua belinya pakai online nggak keluar. Itu salah satu potensi sumber pemasukan. Gitu. Jadi pintar-pintar aja sih, pintar-pintar. Gua macam-macam sih Pin sekarang, kayak kadang gua kerjaan berkebun lah, bersihin taman orang sehari. Iya, sebenarnya kalau yang kayak sektor agribisnis di sana banyak nggak sih? Agribisnis Kenapa lo nggak masuk kerjaan yang kayak gitu? Benar. Agribisnis banyak banget sekarang, apalagi sekarang lagi musim panen. Cuma masalahnya mereka posisinya itu ada di regional. Jadi gue kalau ke sana. Regional tuh di mana? Di luar kota. Oh, maksudnya lo mesti pindah ya? Gue mesti pindah gitu. Jadi gue mesti pindah. Jadi itu jadi kendala sih sekarang. Sementara kan istri gue di sini gitu. Kendalanya di situ. Kerjaan masih ada untuk itu, tapi masih pindah untuk di agriculture. Ya mungkin nextnya lu bisa jadi petani di sana, Chan. Ya. Iya, benar.
Lumayan kaya-kaya di Kan sini petani. lumayan, lu punya basic di mandor, perkebunan, dan Kayak IPB lagi. petani di sini kaya-kaya, Vin. Emang Banyak lu duitnya. punya lahan lah. Jadi mungkin daripada punya restoran, mending punya lahan ya bang. Bener. Punya lahan di Indo. Punya lahan di Indo. Sawit. Di Indo udah punya swasta semua kali. Oke, next. Oke, next. Bang Abdul, silakan. Mondet. Ngapain? Itu kok Bang Abdul. Ada 2 Bang Abdul. Wih, Aussie nih. Bang Abdul. Parah gue gak dikasih Bang Ican. Bang Abdul. Chan. Ya. Nih ada saran gak buat warga plus 62 yang paripurna di sini? Di sini tuh ya udah di blok begini begitu ya. tetap aja pada bandel ya benar bandel. Bagong emang kesel gue. Lu sentelin aja satu-satu. Iya, maksudnya ya, gue tahu pasti beda habit, beda behaviornya gitu kan. Iya. Kayak kurang teratur gitu kan. Nah itu kalau misalnya yang bisa dibawa kan itu kalau di pemerintahan kayak gini jadi serba salah tuh. Kayak kita diam di rumah tapi kitanya kerja. Nah jadi bingung gimana tuh? Kalau menurut gua ngelihat dari sini ya. Maksudnya dari sini itu memang behavior masyarakatnya memang benar-benar ngikutin pemerintah gitu. Jadi kalau menurut gua orang-orang di Indo tuh lebih memang harus jaga dengan social distancing. Jadi benar-benar implement social distancing. Even lu memang lu harus wajib kerja keluar ya lu kerja aja tapi lu tetap social distancing. Jadi kalau misalnya ada yang dekat lu harus jauh gitu. Terus begitu pulang karena lu kan misal lah let's say memang lu social distancing di luar tapi kan lu nggak tahu misalnya baju lu kena itulah kita bilang apa sih namanya tuh percikan nempel lah ya. Gitu. Makanya setiap pulang itu yang gua implementasi di sini. Jadi kalau gua pergi kerja, pulang kerja tuh wajib baju yang dipakai hari itu semua wajib masuk ke mesin cuci dan gua wajib mandi dulu semua bersih. Itu gua baru boleh kita kontak fisik misalnya sama family, sama keluarga, adik. Jadi itu yang bikin keluarga kita aman. Posisi kita kan keluarga semua di rumah kan, kita di luar kan. Gitu. Jadi social distancing sih yang penting, terus tetap cuci tangan yang banyak. Itu aja yang hal-hal yang simpel itu. Kalau lu jalani aja di sini soalnya kayak gitu. Di sini semuanya kayak gitu. Karena gimana ya? Udah dikasih peraturan 2 minggu di rumah diperpanjang. Alhasil bete, bosen. Sekarang imbasnya, tapi rata-rata warga tuh berkeluyuran di malam hari. Beda banget sama pas lagi awal-awal dimulai itu kan. Apa emang kita startnya terlalu awal gitu kan? Enggak. Karena kalau bicara ke pusat sama ke daerah kan beda mintanya. Iya benar. Kalau itulah mungkin tahapannya sih sebenarnya apa? Menurut gue dari kayak tahapannya kan memang kalau di sini kan memang benar-benar semuanya ditutup loh. Memang semua satu area itu ditutup benar-benar nggak ada yang bisa masuk, nggak ada yang bisa keluar gitu. Jadi kalau itu posisi udah ditutup, berarti kan virus ini tinggal di dalam aja nih sekarang posisinya. Yang di dalam inilah harus yang kita jaga gitu, yang di dalam ini supaya nggak nyebar. Dengan cara apa? Itu tadi social distancing. Begitu ada ketahuan satu kasus, langsung dikarantina, langsung yang langsung kontak tracing. Begitu orang yang kena ini positif, yang dekat-dekat sama dia langsung kena dicari, semua dikarantina juga, udah itu virus kan nggak kemana-mana lagi. Masalahnya kan di Indo pasien aja bisa udah jelas-jelas PDP, bisa main volley, bisa bagi-bagi nasi. Itu pasiennya. Itu yang bahaya banget. Di sini nggak ada. Di sini kalau udah jelas-jelas PDP aja udah pasti posisi dia udah nggak di rumah sakit pasti. Tuh, Vin, jangan nongkrong di warkop, Vin. Di sini PDP gitu. Masih bisa ke Tampomas, Bang Ican. Makanya ODP aja pada jalan-jalan. Kalau di sini mah ODP udah di hotel semua posisinya. Kan di karantina yang dari luar kota ODP. Kalau di sini ODP tahu di hotel, Bang. Aku mending ODP nggak kerja. Ya udah, nggak apa-apa, jangan ODP aja. Enggak. Masalahnya kita ODP disuruh di rumah tuh ngasih makan. Kita kan bisa implement kayak yang di Vietnam loh. Mereka nggak di hotel tapi dimasukin ke camp militer gitu. Militer. Iya, seriusan. Tapi nggak tahu lah mungkin Jakarta
ini nggak kuat kali, banyak banget mungkin warganya kan. Bang di sini Banyak. aja dikeluarin. Ya itu makanya nggak kuat. Iya. Dan di Itulah sini juga sembuh. maksudnya antar beda-beda state beda-beda kebijakannya. Kadang kayak di Oh. Queensland atau di Queensland sih kayak Intelligent tuh masih buka. Kalau di sini memang udah dari awal udah ditutup langsung Intelligent. Jadi warga yang dari kota CBD kan mostly kan virusnya ada di kota nih karena kan dibawa dari luar negeri. Itu ditutup, di lock. Jadi untuk yang di daerah-daerah kabupaten itu otomatis nggak bisa masuk, nggak nyampe ke sana penyebaran virusnya karena udah ditutup duluan gitu. Jadi penyebarannya nggak Sekarang cepat. udah mulai dislike Bang ya? Ini, aduh mati pula. Abang mau nunjukin di HP Oh, tadi kan ada ada ininya, aku. ada grafiknya. Jadi di HP itu sekarang posisinya kita flat kurvanya udah turun. Kurvanya udah turun. Keren. Nah, jadi per hari ini aja itu cuma ada tambahan 3 kasus doang di Western Australia. Cuma 3 Di Jakarta tambahan. bertambah, pasar malam buka. Makanya. Jadi kalau ini secara detail di Western Australia, di Perth, di state-nya Western Australia itu yang udah dites itu 26.000 orang. Yang udah dites. Itu 500 sekitar 500-an yang positif. Dan yang udah sembuh udah 300. Ini ya, Bang Ican. Nggak ada, Jan. Ya ini dia nih. Ini posisi kurvanya sampai tanggal 16 kemarin. Jadi kita kemarin peak-nya itu di tanggal 27-an. Mana, Jan? Wow. Di tanggal 27 bulan 3. Di 27 apa 28? 30. Keren gitu banget ada laporan. Itu peak-nya. Ini update tanggal ya? Iya, itu bawahnya tanggal. Ini yang ODP, Bang, atau yang apa ya? Bukan. Ini yang positif. Daily number of reported cases. Jadi yang positif. Yang PDP. Oh, PDP. Jadi posisi PDP itu peak-nya kemarin di akhir bulan 3. Sekarang statusnya udah tinggal 3 kasus. Wow. Jadi itulah yang tambahan kasus. Jadi dia tiap 24 jam diupdate. Jadi tiap jam 5 sore kita tinggal lihat update Facebook-nya dari siapa? Premiernya sini, kayak gubernurnya gitu diupdate. Jam 5 tiap hari. Jadi hari ini tuh per 24 jam cuma nambah 3 kasus doang. Dan jumlah kasus yang aktif itu tinggal 185 dari 500 kasus. Jadi udah 300-an yang sembuh di sini. Keren. Soalnya aku ngikutin yang Western Australia aja, bukan yang seluruh Aussie. Ada yang meninggal duluan nggak sebelum? Kenapa, Jan? Ada yang meninggal duluan nggak? Ini ada yang meninggal duluan nggak? Oh, nggak ada. Di sini nggak ada. Semuanya ke-detect. Yang kena semua ke-detect. Jadi rapid test juga, Bang? Di sini, jadi gini untuk masalah tes, ini menariknya masalah tes. Yang masalah tes, jadi dulu waktu awal-awal yang dites itu cuma yang punya travel history dari luar negeri. Jadi kalau let's say misalnya, ini gue baru pulang, awal-awal dulu yang pertama cuma yang dari China doang. Dari China, dan itu mesti dicek, mesti dites, panasnya segala macam. Kalau punya simptom-simptom kayak tenggorokan lah, panas gitu, batuk, itu bisa ngajuin tes, itu gratis di sini. Terus kemudian diluas kriteria tesnya untuk orang yang dari luar negeri. Jadi bukan cuma dari China. Jadi dari semua luar negeri, siapapun yang datang dari luar negeri, kalau misalnya dia merasa curiga sama diri dia boleh tes sekarang. Terus lanjut lagi, sekarang di-expand lagi di kriterianya. Jadi kalau dia nggak punya travel history nggak apa-apa. Tapi kalau dia punya gejala, misalnya badan dia panas, atau salah satu aja lah, badan panas kah, atau di atas 38, terus tenggorokannya kering, misalnya gitu, biar terus susah pecah-pecah. bernafas. Itu minum adem sari. Terus itu bebas, itu boleh. Itu boleh datang tes. Dan di sini tuh di kota aja ada sekitar 11 klinik. 11 apa 12 rumah sakit yang nerima untuk tes COVID ini. Kita tinggal datang, terus kita bilang kita punya gejala ini, ya udah, kalau dia oke, kita langsung dites. Dan itu hasilnya dalam cuma 2 hari langsung di SMS. Dapat poinnya banget. Positif atau negatif. Kalau misalnya positif, langsung dijemput sama ambulan, dibawa ke rumah sakit untuk diisolasi. Kalau negatif. Di sini tuh, di Indonesia tuh gak kayak gitu. Jadi kayak
kayak Jakarta aja nih ya, kayak gue kemarin beberapa hari itu jaga, itu kalau misalnya lu cuma datang batuk doang, baru mau dirapit, langsung suruh pulang. Pak, batuk doang, Pak, katanya gitu. Itu dokternya. Gue bingung sih, apakah karena barang tesnya yang mahal atau gimana. Gue nggak tahu. Karena ternyata pada saat kan, kalau ASN itu ada rapid test dulu. Nah, di rapid test, gue positif. Kemudian pada saat swab, gue negatif. Nah, itu apakah rapid test dulu kah atau gimana? Nah, itu gue nggak paham. Karena itu kan rata-rata orang kedokteran yang ngerti. Itu di Jakarta itu yang kejadian itu, orang yang dia OTG, orang tanpa gejala, sebenarnya dia punya, tapi ya bebas. Jadi disuruh keluar boleh-boleh aja. Soalnya ada kasus baru di sini yang hari ini tadi masuk, katanya itu satu orang itu dia punya travel history dari Indonesia yang hari ini. Jadi di sini tuh OTG, banyak kan OTG. Terus dia gini, terus posisinya dia nggak ada gejala. Dia nggak ada gejala waktu itu. Berarti imun orang Indonesia tuh kuat dong, Bang? Iya, memang iya. Memang dia bilang jadi ini termasuk dia imunnya kuat dan baru munculnya di sekarang ini gitu. Jadi dia udah padahal dia udah baliknya udah dari awal Maret. Jadi istilahnya udah 1 bulan yang lalu. Dan sekarang baru positif. Gitu. Jadi yang awal-awal dulu pertamanya nggak kena. Iya. Aku sebenarnya kalau menurut bukan imunnya yang kuat. Jadi gimana? Tapi dia nggak nyadar, mungkin dia konsumsi suplemen. Karena di Indonesia itu sekarang kayak suplemen vitamin C, vitamin E, itu bener-bener sold out di pasaran. Kayak lo harus beli online buat dapat konsumsi vitamin sendiri pribadi gitu loh. Kalau di apotek gitu-gitu, bahkan Kimia Farma atau Ajiwaras, salah satu apotek tergedenya di Jakarta, itu tuh udah nggak sama sekali nyediain vitamin, kecuali adalah dia resep dokter. Benar. Karena di awal-awal 2 minggu itu vitamin C habis. Panik buying. Jadi konsumsi vitamin yang berlebihan itu menyebabkan kita bisa jadi imunnya naik drastis, jadi OTG, padahal kita punya virus. Itu yang banyak di sini. Ya, itu dia makanya itulah fungsinya kita self isolation di rumah gitu dan social distancing. Jadi kita nggak tahu kita bawa virus atau enggak, atau orang bawa virus, ya kita tetap harus jaga jarak sama orang gitu supaya kita nggak kena dari mereka walaupun mereka nggak punya gejala begitu. Ya, Bang. Sebenarnya Bang, mereka aku penasaran Bang, mau nanya Bang. Sana ada meninggal Bang gara-gara COVID? Ada. Udah 7 orang meninggal. Jenazahnya ditolak nggak Bang macam di sini Bang? Enggak lah Jan. Kagak lah. Jadi masalahnya di sini ditolak Bang. Orang tempatnya ditolak. Di sini enggak sampai kayak gitulah. Biasa aja Jan. Biasa aja Jan. Ya? Dan apa namanya di sini itu maksudnya kita dari awal border ditutup itu kita udah nggak sholat Jumat lagi loh Jan. Di sini udah nggak ada boleh sholat Jumat sama gereja. Jadi ibadah semua udah nggak boleh lagi kumpul-kumpul. Jadi kalau Minggu udah nggak ada gereja lagi. Padahal posisinya di sini kasusnya itu masih kayak 180 kasus masih itu. Tapi border udah ditutup semua. Dan itulah hasil. Itu pemerintah yang keluarin kebijakan, makanya nggak ada yang bisa nggak ada yang. Kita ngeluarin kebijakan nggak boleh sholat Jumat, kitanya yang diserang. Makanya. Gue mati-matian bilang, Pak, bukan perkara seperti itu. Nggak bisa, Mas. Jumatan wajib, 2 kali gak Jumatan, Masnya murtad. Ya kan gue salam. Mundur gue gak punya dalil. Sampai semua ustadz itu di Instagram pada posting itu kan tentang dalil-dalil yang. Makanya nggak paham juga sih, gue nggak terlalu. Ini kan ada seruan kayak dari gubernur, dari presiden untuk mengurangi lah aktivitas untuk berkumpul. Cuma gue yang sesalin itu yang waktu MUI keluarin pertama itu, MUI kan ngeluarin surat tuh gue baca, dia cuma menghimbau doang gitu. Kalau cuma menghimbau gue juga bisa menghimbau, nggak ada ketegasannya gitu. Nah itu dia, jadi kita tuh yang di pemerintahan juga pas lagi ngelarang nih, kan dia ada yang lapor nih, warganya lagi ngelarang, kita ngelarang nih,
nggak boleh Jumatan kita tutup, kita kasih spanduk. Dibilang apa? Ini orang kelurahan ngajarin murtad, kayak gitu. Kan sudah salah. Gitu. Bayang nggak tuh? Ujung-ujungnya tau nggak? Mereka tuh sholat sampai seling-selingan. Jadi imam, terus seling satu sop, baru ada lagi sapnya. Terus langsung orangnya. Dihitung 40 kuota orang baru boleh sholat. Terus dijagain di depan, pakai hand sanitizer semuanya. Kan aneh, gue juga bingung. Enggak pakai sanitizer, disemprot sama desinfektan. Desinfektan. Kalau di sini desinfektan, Bang. Ada desinfektan. Jadi udah boleh desinfektan. Gue baru lihat. Iya, alat-alat. Kan nggak boleh kena. Kayak pes aja kita disiram desinfektan. Iya. Emang lu hama? Oke. Abang-abang habis ini bisa kita lanjut lagi. Cuman karena sesinya sudah habis, kita tutup dulu ya. Boleh ya, nggak apa-apa ya. Ya. Habis ini lanjut aja ngobrolnya, nggak apa-apa. Oke, Bang Ican, untuk terkait tadi tentang WFH, tentang kerjaan, lalu pandemi, ada kesan terakhir yang mau disampaikan, silakan. Pesan terakhir apa ya? Mungkin khususnya buat ini aja kali ya. Kalau yang lain-lain kan pada senior-senior udah pada ya insya Allah udah pada settle dengan karyanya sekarang. Yang biasanya yang masih aktif nih, masih galau mau kemana habis ini, mau kemana gitu-gitu kan. Jadi ya mungkin kalau masih bingung, mending dipersiapkan aja dirinya aja dulu kali ya. Di sebanyak-banyaknya lah apa yang bisa dipersiapkan, soft skill, hard skill, semua segala macam, networking juga itu yang penting. Itu yang diperbanyak sekarang gitu. Masalah nanti mau kemana, mau jadi apa, mau ngambil apa, mau kerja apa, itu mah urusan nantilah. Yang penting kita naikin kapasitas diri dulu. Gitu Jan. Oke. Ada lagi? Udah itu aja Bang Ican? Kalau yang lain-lain paling ya senior akhirnya udah lama nggak ketemu kan. Jadi mudah-mudahan semua sehat-sehat. Tetap stay healthy and stay safe. Social distancing yang penting tetap. Jaga kesehatan. Oke, gitu aja ya teman-teman untuk jadi acara ini kita namakan Keluar Secret. Keluar Secret karena kita diskusinya nggak di secret tapi di Zoom. Sesimpel itu sih. Insya Allah pada episode 2 nanti kita tentukan lagi temanya, bisa jadi tentang BEM, bisa jadi tentang hal-hal di sekitar kita. Yang penting nanti kita saling sharing dan silaturahmi tujuannya. Oke. Mohon maaf tidak ada kesalahan dari saya selaku moderator atau mungkin dari Bang Ican. Saya mewakili Bang Ican, maaf Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, lanjut silakan bisa unmute. Ini kalau admin cabut semua pada hilang ini habis. Ya enggak dong, aku masih di sini. Kita ngobrol-ngobrol. Anjir, berisik langsung. Gila, langsung rame suaranya. Di unmute langsung berisik. Assalamualaikum. Bang Janu. Kak Debbie udah malam tuh Kak Debbie tuh jam berapa udah Kak Debbie? Iya foto bareng. Aduh telat ya. Bisa muncul semua. Bisa kita foto bareng. Dari kamu kasih ini FIFA Legislativa. Iya, FIFA Legislativa. Maki mana Maki itu? Kursinya doang. Abang Maki. Bapak. Screenshot biar awalnya bisa jadiin hari ini. Ayo abah-abahnya Jan. Ayo lu yang Ayo semuanya muncul. Gua nggak pakai tangan panjang. Ya udah deh. Ya udah lu ke bawah. Oke, siap. Mana yang lainnya? Sandi mana Sandi? Azizul, Bro. Bang Tatang. Jan nanti dikirim Jan ke grup Jan screenshotnya. Oke. 1, 2. Bang Debbie. Ayo Bang. Ini ya? Nggak semua. Belum ya? Oke. Kak Debbie udah lupa dia.
FIFA legislatif. FIFA. dulu, Bang. Oh, sorry. DPM ya, DPM. Ini apa sih? MPM. Satu. Itu yang lupa siapa sih? DPM. FIFA legislativa. Sangat kompak. Sangat kompak sekali. Kecepatan internet beda-beda loh. Iya, susah, Bos. Coba dicek gambarnya bagus apa enggak, ntar ulang nih. Gambar apa? Oh, iya. Tunggu ya. Emang kita tuh fake aja, cuman tujuannya update doang. Screenshot siapa emang screenshot? Kak Debbie jam berapa sekarang? Jam berapa ya? Udah jam 1. Allah. Edan, beda-bedain. Oh, tuh udah Janu kirim. Coba oke nggak? Kalau nggak kita ulang. Itu punyanya si Rama itu yang ada nasi gorengnya atau apa sih? Kelapa. Gua enggak, tuh kepala gua. Oh, bisa di-remove Udah lah, ya? nggak apa-apa. Bang Ojannya goyang tapi. Bang Ojan sehat, Bang Ojan. Gimana Bang Ojan? Alhamdulillah sehat. Pengiriman bansos ke Jakarta. Ini semua masih pada kerja kah atau udah work from home kah? Aku jual beras Apa itu work from home? Apa itu WFH? Apa itu WFH? Nggak ada itu. Apa itu WFH? Tidak ada itu WFH. Jual beras WFH. Kalian kan pelayan masyarakat. Nggak boleh komplain. Oh, baiklah rakyat. Siap Ratu. Gue bukan rakyat kalian. Mana DKI 1 tadi tuh ring 1. Mana 1 tadi tuh? Mana Pak Dayat? Wih, ring 1. Bansos. Warakas.